Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 19 Februari ya 2025 jam 8 malam seperti biasa. Habis beres-beres pulang kerja, kita review-review saham lagi. Hari ini saya akan review sahamnya BSSR. Ini pesenannya Bapak ya. Kalau namanya sih Tukiyam Sukijat, seperti tetangga saya di kampung. Saya nggak tahu ibunya apa bapaknya atau beliau anaknya dari beliau-beliau berdua ya gitu ya. Request BSSR dan Adro. Nah, saya akan bahas BSSR dulu karena kalau Adro itu tidak banyak yang bisa dibahas sebenarnya untuk saat-saat ini. Jadi nggak apa-apa kita bahas BSSR nanti besok kalau misalnya memungkinkan kita akan bahas Adro. BSSR atau Bara Multi Sukses Sarana ini perusahaan di bidang batubara ya. Kita tahu semua. Ada dua perusahaan sebenarnya. Pertama adalah ada BSSR sendiri. Ini berada di Kalimantan Timur, punya lahan itu 2.400 hektar di area sini ya. Kemudian anaknya itu namanya Antang Gunung Meratus atau AGM. Ini punya lebih besar, 22.000 hektar. Ini di Kalimantan Selatan. Mestinya ini dekat IKN ya. Terus dari sisi produksi batubara, kalau lihat memang naik terus nih dari 2018 sampai 2023, total itu sekitar 21 juta ton ya. Tapi yang paling banyak itu AGM yang produksi. Kemudian jualannya juga mirip-mirip ya, 21 juta ton di 2023. Ekspor paling banyak itu ke Tiongkok 37%, 29% ke India. Ini tahun 2022. Tahun 2023 Tiongkok yang paling besar ya, 54%. Sebenarnya Tiongkok dan India itu sama-sama punya kebutuhan batu bara yang besar sekali ya. Tiongkok atau Cina itu juga punya produksi batu bara yang besar sekali. Nah, Tiongkok itu produksi batu bara 4,76 miliar ton di 2024. Sedangkan kita itu produksi batu bara kita itu 836 juta ton, nggak nyampe semiliar. Jadi kita itu cuma mungkin 23%-nya saja dari Tiongkok. Sehingga memang secara ekonomi China itu besar sekali. Nah, selanjutnya di paparannya mereka atau BSSR itu hanya bicara mengenai penghargaan aja, sertifikat penghargaan, top leader CSR komitmen untuk Pak Widada, kemudian apa lagi nih ya, banyaklah sertifikat-sertifikat gitu. Tapi ada satu hal penting sebenarnya yang harusnya kita tahu di sini, itu adalah cadangan batu bara teman-teman. Nggak ada di laporannya ini disampaikan cadangan batu bara seperti perusahaan-perusahaan batu bara yang lain. Kenapa itu penting? Supaya kita juga bisa mengestimasi sampai kapan sih sebenarnya potensinya si BSSR ini karena punya cadangan batu bara kan gitu ya. Saya nggak tahu kenapa nggak dilaporkan di dalam expose ini. Tapi akan kita coba cari tahu. Terus selanjutnya terkait dengan kepemilikan saham, ini ada PT Wahana Sentosa, Tata Power, GS Energi, GS Global, jadi semuanya kebanyakan PT ya. Wahana itu 50%, Tata Power 26%, GS Energi 9,74%, GS Global 5%, terus ada Pak Henry Angkasa, nggak tahu kenapa cuma 26 lembar ini ya. Kemudian Daniel Suharya ini cuma 1.500 lembar. Ini ngapain ini Pak Hendry ini siapanya bapak-bapaknya yang ada di dalam ya? Karena jabatannya nggak ada nih. Komisaris bukan misalnya gitu ya. Kalau di situ ya. Direktur juga bukan sepertinya. Jadi agak misterius. Nah, terus kalau dilihat dari laporan keuangan, penjualan di September 2024 agak turun dari 2023. Jadi di 718 juta dolar. Kemudian labanya juga menurun. Laba periode berjalannya juga turun ya. Sama seperti yang disampaikan Stockbit di sini. Net income-nya juga turun. 7 ke 6, 8 ke 6, 34 ke 36 naik dikit di Q3. Tapi overall dia turun 25 sampai ke 22 ya. EPS-nya juga turun dari 957 ke 858 ini annualized-nya. Walaupun kalau dilihat dari yang lain-lain kayak PE ratio, kemudian PBV, saya nggak terlalu banyak ngeliatin ini ya teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang memvaluasi perusahaan, lihat PE, lihat PBV. Kenapa saya tidak melihat itu? Karena tidak berhubungan langsung dengan saya sebagai investor. Sehingga yang saya lihat itu adalah future sama dividennya. Valuasi saya ada di sana.
karena berhubungan langsung dengan saya gitu. Kalau mereka bagi dividen, dividennya yieldnya bagus, ya berarti apa yang tak tanam di situ, uang saya yang masuk di situ, itu langsung berhubungan dengan saya di saat itu juga, maksudnya di tahun itu juga gitu. Sehingga PBV sama PER itu nggak terlalu jadi masalah sebenarnya buat saya. PER-nya berapapun kalau misalnya dia punya potensi dividen itu stabil di angka tertentu, ya kalau bisa sebenarnya di atas 8% per tahun, itu menurut saya valuasinya juga cukup bagus. Terus terkait dividen, tahun lalu di 2023 dia bagi dividen total itu 120 juta dolar, sehingga kas saldonya di September 2023 itu 149 juta dolar. Lalu di 2024 ini punya dividen itu sekitar 55 juta dolar. Artinya ini sudah 2 kali bagi, kemarin kalau nggak salah interim 1 dan 2, mestinya ada 1 lagi final nanti. Dia masih punya kas atau saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu sekitar 222 juta dolar. Jadi kalau ngelihat ini itu masih memungkinkan ya teman-teman, si BSSR ini bagi dividen mirip dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu 120, ini berarti sudah bagi 55, sisanya berarti sekitar 65 ya. Nah, bagaimana terkait dengan cadangan batu baranya? Akhirnya ini saya ketemu di laporan keuangan dia yang Q3 2024 lalu. Punya cadangan batubara di tahun 2023 Januari itu sekitar 93 juta ton. Ini 93,070. Jadi ini dalam jutaan ton, berarti sekitar 93 juta ton. Masalahnya adalah 2023 dia produksi itu 21 juta ton, 21,5. Sesuai dengan expose yang tadi. 21,5 2023. Ini saya ganggu nih. Nah, ini di sini ya, 2023 21,5 juta ton. Sehingga sisanya adalah 71 juta ton di periode Desember 2023. Selama periode berjalan sudah produksi 11 juta ton. Sisanya adalah 60 juta ton. Berarti kalau produksinya dia 11 juta ton selama periode Januari sampai September, kita coba hitung ya. 11.042 dibagi 3 kali 4. Berarti kira-kira tahun ini kalau dia stabil konstan, produksinya di tahun 2024 lalu itu adalah 14,7 juta ton. Kalau dikurangi 71.500, berarti tinggal 56,7 juta ton. Kalau tinggal 56,7, taruhlah tahun ini juga 14 juta ton. Berarti dibagi 14,722 ya. Berarti tinggal 3,8 tahun lagi teman-teman. Cadangan batu baranya mereka. Artinya kalau tinggal 3 tahun, dividen dia berapa? Ini kalau lihat potensi dividennya sebenarnya 16,8% ya. EPS-nya kan tadi 858. Nih ya, 858. Kemudian dia sudah bagi dividen itu secara histori itu payout rasionya 2020, 21, 86, 22, 104, 23, 84. Taruhlah 84 aja. 84% aja dia bagi. Ya, 84% dia bagi dari 858 ini. Maka dia baginya kemungkinan di 721. Nah, kemarin kan sudah ada pembagian 2 kali interimnya. Ya, interim itu 2 kali, ini 179 dan 154. Kalau dia bagi sudah 179 dan 154, berarti sudah bagi 7,8%, sisanya tinggal 388%. 388 rupiah per lembar saham. Dengan harga sekarang sebenarnya yieldnya cukup lumayan nih, 9,1%. Tapi hati-hati, karena cadangan batubaranya tinggal 3,8 tahun, maka kalau kita pegang selama 3 tahun, kita baru beli sekarang, dengan asumsi dividen yield itu adalah 9,1% dan 16% dan 16% dan 16%, maka pengembaliannya kita itu kira-kira di 59%. Jadi nggak balik. Hati-hati ya. Mesti ada terobosan baru di BSSR dengan posisi seperti ini. Makanya tadi di public expose dia tidak sampaikan itu. Mungkin ini akan menjadi kelemahan daripada ribut, sehingga dia sampaikannya hanya di laporan keuangan.
Itu aja dari saya, jangan lupa subscribe karena sekali lagi 80% viewer saya itu belum subscribe. Dibantu ya karena ini juga channel baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.